Ya, shalom Bapak Ibu sekalian. Saya bersyukur untuk sekali lagi kita boleh belajar melanjutkan perenungan kita, pembelajaran kita masuk ke dalam ucapan bahagia yang ke-6 ya. Kita akan bersama-sama melihat di dalam layar kita, yaitu saya akan membahas untuk pertemuan kita pada saat ini, yaitu diberkatilah atau berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Saya seperti biasa akan mulai dengan satu asumsi yang keliru yang seringkali orang pikirkan dengan kata suci atau suci hatinya di dalam bagian ini. Nah, seringkali orang itu ketika melihat ayat ini muncul satu pertanyaan atau satu pemikiran, saya tidak mungkin suci secara hati ataupun secara tindakan. Nah, ini saya sekali lagi katakan adalah asumsi yang keliru. Nah, kalau begitu, bagaimana sebenarnya ayat ini harus kita pahami, ayat ini harus kita mengerti. Nah, kita akan melihat bersama-sama seperti biasa kalau Bapak Ibu sudah mengikutinya dari sejak ucapan bahagia yang pertama. Seperti biasa saya punya kebiasaan untuk membandingkan dengan beberapa terjemahan bahasa-bahasa yang ada. Nah, saya ajak kita untuk melihat terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Di sana bukan dipakai kata suci, tetapi kata murni hatinya. Ya, dan mereka akan mengenal Allah. Di dalam bahasa Inggrisnya, semua terjemahan bahasa Inggris kebanyakan setuju dipakai kata bukan holy, tapi pure. Pure itu artinya apa? Pure itu artinya murni, seperti bahasa Indonesia sehari-hari. Nah, sehingga saya mau katakan kalau kita melihat dari bahasa aslinya, maka kata suci itu dari bahasa Yunani yang bernama kataros, ya, kataros yang berarti murni. Nah, orang yang suci hatinya itu kalau saya boleh kategorikan adalah orang yang punya tindakan dan hati itu sama. Jadi apa yang dia lakukan sesuai dengan hatinya. Jadi tidak ada kepalsuan atau kita bisa sebut juga tidak ada kemunafikan. Jadi dalam bagian ini Bapak Ibu, kata suci itu lawannya bukan najis ya. Tetapi di dalam konteks ini, kata suci itu lawannya adalah tidak munafik. Kata suci lawannya adalah munafik. Suci itu kan memang banyak ya. Ada murni, ada kudus, ada tidak berdosa, itu suci. Tapi saya ingin kita memahami dulu kata suci hatinya dalam bagian ini. Itu lawan katanya bukan najis, tetapi lawan katanya adalah munafik. Berarti kata suci di sini ini berbicara tentang satu hati atau kejujuran di dalam hati kita. Kejujuran sekali lagi juga bukan ngomong tidak berbohong, bukan itu. Tetapi antara tindakan atau hati kita itu sama. Nah, kita biasa sebut ini dengan satu kata, yaitu integritas. Jadi kalau saya mengajarkan kepada jemaat untuk jangan merokok, ya sebenarnya di dalam kehidupan saya pun harusnya melakukan hal tersebut. Itu namanya integritas. Antara perkataan dan tindakan itu satu jalan. Nah, tapi dalam bagian ini bukan perkataan dengan tindakan, tapi tindakan dan hati itu sama. Jadi orang yang suci hatinya kalau saya boleh contohin begini. Saya ini berbuat baik kepada Bapak Boas Tony. Ya, tindakan saya baik. Pertanyaannya, apakah hati saya itu sama persis seperti tindakan saya? Nah, itulah yang dimaksud dengan suci hati di sini. Jadi berbahagialah untuk diberkati orang yang hatinya itu lurus, yang hatinya murni. Nah, seringkali Bapak Ibu, kita itu harus akui, kita manusia itu seringkali apa yang kita lakukan atau apa yang kita katakan nggak sama dengan apa yang ada di dalam hati kita. Oh, kita bisa ngomong hal yang manis kepada sesama kita, ternyata hati kita membenci dia dan bahkan ingin mencelakai dia. Nah, itu bukanlah maksud dari orang yang dimengerti dalam bagian ini. Orang yang suci hatinya adalah ketika dia mengucapkan, itulah yang mencerminkan isi hatinya. Waktu saya mempersiapkan bagian ini, saya teringat dengan contoh orang Farisi yang di mana Yesus menegur keras di dalam pasal 23.
Di dalam pasal 23 ini banyak sekali teguran yang keras yang Yesus berikan kepada orang Farisi. Bapak Ibu perhatikan. Ayat 25. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab cawan dan pinggan kamu bersihkan sebelah luarnya, tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Hai orang Farisi yang buta, bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi sebelah dalamnya penuh dengan tulang belulang dan pelbagai jenis kotoran. Ini lawannya suci hati. Jadi Bapak Ibu sekarang udah bisa nangkap ya, suci hati bukan pengertiannya bahwa saya tidak melakukan dosa. Bukan itu pengertiannya ke sana. Tetapi pengertian suci hati ada berkaitan bagaimana hati kita dan tindakan serta perkataan kita itu sama atau murni atau benar atau lurus sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, sekarang kita akan melihat bersama-sama di dalam ayat ini bahwa orang yang suci hatinya dikatakan mereka akan melihat Allah. Nah, maksudnya apa nih melihat Allah? Kita mungkin berpikir gini, waduh, apa memang bisa lihat wajah Yesus itu ganteng apa enggak? Kumisnya atau ininya brengosnya seperti apa? Lebat apa enggak? Rambutnya panjang atau pendek kayak saya, cepak begitu? Atau rada gundul? Terus bajunya kayak gimana? Nah, Bapak Ibu, pengertian melihat Allah bukanlah melihat fisik seperti itu, bukan. Nah, melihat Allah yang dimaksud dalam bagian ini apa? Saya artikan menjadi dua. Yang pertama, merasakan kehadiran Tuhan bahwa Ia senantiasa nyata dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, ketika seseorang itu hatinya murni, tidak ada kelicikan, tidak ada manipulasi, tidak ada tipuan, semuanya putih adanya, seringkali kita berpikir bahwa orang-orang yang seperti itu rugi adanya. Tetapi firman Tuhan katakan mereka orang-orang yang seperti itu Tuhan sayangi, Tuhan sangat cintai. Tuhan tidak memandang sebelah mata orang yang suci hatinya. Bagi dunia Bapak Ibu, kita ini kalau tidak bisa pandai-pandai membawa diri, ya kita dicap sebagai orang yang bodoh dan tolol begitu. Tetapi di dalam bagian ini justru kita belajar jangan punya hati yang licik. Jangan punya hati yang palsu. Mari kita memiliki satu kemurnian di dalam hati kita, dan Alkitab memberikan sebuah janji kepada kita, mereka akan melihat jejak-jejak tangan Tuhan bekerja. Karya-karya Allah nyata di dalam kehidupan orang ini. Sehingga orang yang suci hatinya, mereka akan senantiasa melihat Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu dalam kehidupan kita. Seringkali mungkin manusia memandang sebelah mata mereka yang, kita itu seringkali mungkin sebutnya orang yang polos gitu loh. Orang yang nggak ngerti apa-apa. Nah, di dalam bagian ini kita justru diingatkan orang yang suci hatinya adalah orang yang tidak ada kepalsuan. Tidak ada kelicikan di dalam hatinya. Yang ada adalah kesungguhan untuk dia melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Itu pengertian yang pertama. Pengertian yang kedua melihat Allah adalah nanti orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang akan berjumpa dengan Tuhan di dalam kekekalan. Dia akan melihat satu pujian yang Tuhan berikan kepada hamba yang setia seperti ini. Yang seperti dikatakan di dalam Matius 25, baik sekali perbuatanku hambaku ini. Marilah engkau bergabung bersama dengan aku di dalam kebahagiaanku yang selama-lamanya. Jadi Bapak Ibu, kita akan melihat bersama-sama mereka yang suci hatinya tentunya tidak bisa dilepaskan dari ayat 3, ayat 4, 5, 6, dan 7. Jadi ini seperti sebab akibat, seperti mata rantai yang dari satu titik akan membawa kepada titik yang lain. Jadi tentunya orang yang suci hatinya ini bisa dimiliki
terlebih dahulu harus punya hati yang miskin di hadapan Allah. Orang yang miskin di hadapan Allah akan membawa dia belajar untuk berduka cita atas dosa dalam dirinya atau dosa orang lain. Orang yang juga berduka cita ini akhirnya membawa dirinya di dalam hati yang sangat lembut. Hati yang tahu kapan dia harus marah. Hati yang tidak mengedepankan apa yang menjadi haknya. Dan orang yang seperti ini akan bersama-sama belajar untuk lapar dan haus untuk melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupannya. Dan juga orang-orang yang lapar dan haus selalu punya kerinduan untuk menunjukkan kemurahan hati atau belas kasihan yang diwujudkan dalam perilaku. Dan itulah akhirnya sampai kepada yang keenam, orang yang suci hatinya. Nah, pertanyaan kita penutup adalah, bagaimana supaya saya bisa memiliki hati yang suci? Yang seperti dimaksud di dalam ayat yang ke-8. Yang pertama, sadari bahwa Tuhan itu senantiasa hadir dalam hidup kita. Waktu saya mempersiapkan bagian ini, Bapak Ibu, teringat dengan satu lagu sekolah minggu. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Kita selalu diingatkan oleh Tuhan bahwa Dia hadir di dalam segala sesuatu. Ada juga lagu yang mengatakan, hati-hati gunakan matamu, hati-hati gunakan mulutmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah, hati-hati gunakan tubuhmu. Jadi kita senantiasa sadar bahwa Dia hadir di dalam segala sesuatu. Dan yang kedua, sadari bahwa kita adalah orang yang sudah ditebus oleh darah Kristus. Sehingga seharusnya pikiran, perkataan, keputusan yang kita lakukan adalah berdasarkan kehendak dari Tuhan. Nah, biarlah kita malam hari ini boleh belajar bersama-sama bagaimana kita mempunyai hati yang suci, hati yang tidak licik, hati yang sungguh-sungguh ingin menolong orang lain tanpa ada maksud yang buruk. Kiranya penjelasan ini boleh menolong kita memahami Matius 5 ayat ke-8. Saya sekarang buka tanya jawab untuk setiap kita, silakan tuliskan di dalam kolom komentar. Kita akan belajar bersama-sama lewat pertanyaan yang Bapak Ibu ajukan. Terima kasih banyak buat penyampaian dari hambanya, Pak Albert Kurniawan, buat kita semua dengan topik diberkatilah orang yang suci hatinya. Seperti yang sudah disampaikan, rekan-rekan bisa memberikan pertanyaan dan kita akan membahas bersama-sama. Di layar kita di YouTube dari rekan kita Yasa sudah menyampaikan pertanyaan dari rekan Yasa dulu. Dia menyampaikan dalam Efesus 4 ayat 26 sampai 27 dikatakan bahwa diperbolehkan marah dalam hati dan bukan dalam perbuatan. Berarti dalam konteks kesucian ini, apakah marah dalam hati tidak apa-apa, Pak Pendeta? Oke, terima kasih. Nah, saya akan bacakan buat kita Efesus 4 ayat 26 sampai 27. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan jangan berikan kesempatan kepada iblis. Nah, saya kira ketika saya baca ayat ini, ya, saya kira itu langsung menjawab pertanyaan, saya nggak tahu ini Bapak atau Ibu Yasa. Di dalam bagian ini jelas tidak ada bilang kita boleh marah di dalam hati loh. Tidak ada loh. Jadi mohon dibaca terlebih dahulu, ya, karena Alkitab tidak mengatakan bahwa kita boleh marah di dalam hati. Tidak. Bahkan Alkitab katakan, kalau kamu marah, jangan berbuat dosa. Dan jangan tunggu matahari terbenam. Nah, pertanyaannya matahari terbenam itu apa? Berarti apakah kita dari sore sampai malam nggak boleh nih? Dari pagi sampai sore berarti boleh marah. Bukan begitu. Tapi jangan sampai matahari terbenam, ini berbicara, janganlah kamu pendam amarah itu. Karena ketika kamu memendam amarah itu akan berubah menjadi dendam. Dendam itu akan kamu wujudkan di dalam tindakan, perilaku, dan bahkan perencanaan.
Jadi begitu ya Bapak Ibu ya, karena kita tahu bersama-sama pada waktu kamu marah, itu ada pribadi yang benci atau tidak suka dengan anak-anak Tuhan, yaitu iblis, yang siap untuk memberikan godaan supaya kita jatuh. Ya, jadi kita tolong dilihat dulu ayatnya supaya Bapak atau Ibu Yasa bisa memberikan pertanyaan dengan lebih tepat, saya kira. Oke, seperti itu. Oh, terima kasih, dan buat rekan kita Yasa juga yang seringkali bertanya di dalam bara ini, luar biasa. Baik, kita ada pertanyaan lagi dari Facebook, Pak. Rekan kita dari Pak Henry Suryadinata. Selamat malam, mau tanya, bagaimana dengan segelintir orang yang selalu mengulang perbuatannya dan selalu berkata khilaf? Padahal awalnya bilang sudah nggak mau lagi dan tobat, tapi selalu terjerumus dengan hal yang sama. Dan bagaimana hal ini bisa dikaitkan dengan keinginan memiliki hati yang suci, Pak? Iya, saya kira ya kita ajak ngomong orang tersebut ya. Jadi apakah suci hati itu berarti tidak boleh menghukum? Ya bukan, boleh saja, nggak masalah. Jadi kalau kita melihat lagi di dalam penjelasan saya bahwa suci itu apa yang dikatakan, apa yang jadi tindakan itu hati kita sama. Jadi tidak ada kelicikan. Saya itu waktu misalnya berbuat baik, misalnya sama Pak Boas Tony, saya itu berbuat baik bukan karena ada udang di balik batu. Bukan saya supaya mendapatkan sesuatu, enggak. Tapi murni ya memang saya itu ingin melakukan itu karena hati saya seperti itu. Jadi tidak ada kepalsuan. Jadi kalau misalnya case seperti yang Pak Henry katakan, bagaimana kalau ada orang yang mengatakan begitu? Ya saya kira pertanyaannya begini dulu. Hubungan Bapak dengan orang itu apa? Kalau misalnya hubungannya adalah misalnya tuan dengan hamba atau artinya bos dengan karyawan, ya saya kira ada tindakan yang perlu kita lakukan. Begitu. Nah, kalau hubungannya itu sederajat, ya tolong diajak bicara. Dan pelan-pelan kita kurangi untuk kepercayaan kepada orang tersebut. Begitu. Karena kita kasih kepercayaan sekian, dia bilang khilaf. Ya kita kurangi. Begitu. Jadi kalau pertanyaannya sangat terlalu detail, saya nggak bisa ya untuk memberikan jawaban, tapi saya hanya bisa memberikan prinsip umumnya. Kalau biasanya pertanyaan-pertanyaan sifatnya sangat mendetail sekali, itu biasanya saya ajak dia dalam langsung angkat kasusnya apa, dan kita biasanya dalam ruang konseling lebih tepat. Begitu. Semoga bisa menjawab Pak Henry. Baik, terima kasih Pak Albert dan juga Pak Henry. Ada pertanyaan di Instagram, Pak. Pak, ada nggak tips untuk bisa mengendalikan pikiran supaya tetap terjaga, Pak, sebagai anak muda? Karena dalam pergaulan, dalam kehidupan, bahkan dunia kerja, sangat sulit, Pak, untuk menjaga. Ya, oke, pertanyaan bagus, terima kasih. Saya akan jawabnya seperti yang tadi saya katakan. Sadari bahwa mata Tuhan ada di mana-mana. Dia melihat. Terkadang begini ya teman-teman, saya ingat sekali waktu saya SMA pernah mendengarkan sebuah kutipan. Kita itu kadang kalau SMA itu kan mau nyontek lihat kiri sama kanan. Atau kita mau berbuat jahat lihat kiri sama kanan ada orang nggak yang lihat. Kita lupa lihat ke atas. Bahwa yang di atas selalu lihat ke bawah. Begitu. Dengan kita menyadari bahwa Tuhan itu tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Dia menguasai waktu, dia menguasai ruang, dia tahu yang kita lakukan, dia tahu isi hati kita, maka itu paling tidak menyadarkan kita bahwa kita perlu waspada ketika tidak ada orang lain. Apakah ketika kita tidak ketahuan berarti kita itu tidak berdosa? Enggak, karena Tuhan itu ada di mana-mana. Jadi Bapak Ibu boleh bebas berbuat dosa, ya. Ini perkataan agak kontroversi nih ya, tetapi nggak apa-apa saya katakan. Bapak Ibu bebas berbuat dosa, semaunya, asalkan Tuhan nggak ada. Ya, asalkan Tuhan nggak ada. Jadi apakah mungkin Tuhan tidak ada? Jawabannya tidak mungkin. Begitu. Oke. Oh, ini kontroversi, Pak, dan bisa di bagian ini dikat kemudian di-share. Wah. Ya. Kacau. Kacau, Pak. Ada pertanyaan di Instagram, Pak. Ini kembali lagi. Dia menyampaikan, Pak, saya seringkali iri hati
apakah iri hati itu sudah termasuk, Pak, ketika dikatakan bahwa orang yang suci hati, dan dikatakan di sini iri hati itu artinya berarti dosa juga, dan bagaimana cara melawan itu, Pak? Kadang-kadang saya melihat orang iri, saya melihat rekan iri. Oke. Sebenarnya nggak ada kaitan dengan suci hati sih ya. Cuma begini, tapi kalau begini, saya coba kembangkan menjadi begini. Karena saya iri hati, ya, karena saya iri hati, maka saya ketika terhadap kawan saya ini, saya itu memuji-muji dia. Nah, ini tindakan kan sebenarnya apa yang saya katakan dengan hati saya kan lain tuh. Pada waktu saya memuji kawan saya ini dengan berupa sindiran-sindiran begitu, itu sebenarnya kita sedang julid, kita lagi menginginkan apa yang dia mau. Nah, itu sebenarnya tidak sinkron. Itulah yang dimaksud dengan orang yang tidak suci. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana saya bisa tidak iri? Jawabannya sederhana. Syukuri apa yang kita miliki. Syukuri apa yang kita miliki, Bapak Ibu ya. Saya kok nggak salah pernah juga di dalam forum live ini ditanya juga tuh. Saya bilang Bapak Ibu, seringkali kita iri terhadap orang lain karena dia punya mobil lebih bagus, dia punya rumah lebih besar, dia punya kekayaan lebih melimpah. Sekali lagi saya mau katakan, itu yang kita lihat berdasarkan mata kita. Tapi kita tidak pernah tahu Bapak Ibu, apa yang ada di balik itu semua. Contoh ya, contoh. Kasus yang viral ya. Abu Rizal Bakri sama Nia Ramadhani, hidupnya kurang apa coba? Pengusaha kaya kan? Enak, fasilitas semua ada. Tapi fakta mengatakan apa? Mereka menggunakan narkoba. Bahkan pada waktu Nia Ramadhani mengucapkan permintaan maaf, dia masih menggunakan topi seharga 11 juta. Di mata kita enak ya? Enggak. Yang kita lihat cuma apa yang kelihatan kasat mata kita. Tapi di balik itu kita tidak sedang tahu. Kita sama sekali tidak tahu apa yang sedang terjadi. Sehingga Bapak Ibu syukuri apa yang kita miliki sekarang. Karena kalau tidak, kita akan sulit. Kita akan sulit untuk sukacita lah, kurang lebih begitu. Wow, terima kasih. Ini langsung ada contoh kasusnya, Pak, dan ada pertanyaannya dari Facebook, Pak. Herlina Sinaga. Dikatakan di sini, diberkatilah orang yang suci hatinya. Bapak Pendeta, apakah saya memiliki hati yang negatif terhadap orang lain lalu saya menyesal, tapi di hari yang lain juga saya berpikir jelek terhadap orang itu dan saya menyesalinya. Apakah saya juga akan diberkati Bapak? Ini, Pak. Gini, Bu Herlina, setiap hari kita perlu untuk dikoreksi oleh firman Tuhan. Jadi pertanyaan saya begini, kalau pengertian Ibu Herlina adalah diberkati itu adalah dipenuhi dengan materi, ya dari segi uang, dari segi barang, maka saya harus katakan bahwa berkat yang dimaksud bukan itu. Ya, apakah bisa Tuhan berkati kita secara materi? Bisa kok. Bisa. Tapi diberkati di dalam bagian ini adalah kehidupan kita itu merasa utuh begitu loh. Kita merasa hidupnya puas. Kita merasa mendapatkan satu kenyamanan bersama dengan Tuhan. Jadi bukan hanya berbicara soal fisik gitu ya, diberkati secara fisik, bukan. Tetapi bagaimana kita mengalami damai di tengah kesulitan. Bagaimana kita bisa merasakan shalom Tuhan ketika kita ini berada dalam kondisi yang gak enak. Itu yang dimaksud dengan kata diberkati. Jadi setiap kita, saya percaya adalah orang yang disayang oleh Tuhan. Bukan bergantung, saya ini hidupnya sangat sempurna, tidak pernah melakukan dosa atau tidak. Bukan. Tapi kita ini adalah anaknya, kita disayang oleh dia. Begitu. Jadi kalau mau ditanya, apakah saya ini diberkati apa tidak? Karena saya itu punya hati yang menyesal. Saya justru sarankan, bukan pertanyaannya saya diberkati atau tidak, tapi apa yang saya harus lakukan setelah saya menyesal seperti itu? Ya kita bertobat. Loh kalau melakukan lagi, ya kita datang sama Tuhan.
Tuhan mohon ampun dan kasih kekuatan. Dan coba cari titik lemahnya apa. Kok sampai kita selalu punya pikiran yang salah terhadap orang tersebut. Kalau perlu memang ya diajak bicara sama orang itu. Supaya pikiran kita tidak hanya parno. Tapi kita betul-betul tahu apa yang kita pikirkan benar atau tidak. Bisa jadi salah loh Bapak Ibu. Bisa jadi salah loh. Begitu. Oke, seperti itu. Wah, ini cukup banyak pertanyaan, Pak. Ada yang bertanya lagi di Instagram, apakah cara saya salah masih kurang, apakah cara saya masih kurang tepat, Pak, jika setiap kali disakiti oleh sahabat sendiri, saya tetap ampuni, Pak. Artinya mungkin... Kalau saya bilang sih bukan salah ya, tapi coba kita lebih berhikmat lah. Kalau misalnya sahabat kita itu melakukan kesalahan terus, ya coba ditanya kenapa begitu. Kenapa begitu? Pisahkan ya Bapak Ibu ya. Tuhan memang meminta kita mengampuni semua orang yang bersalah pada kita, Tuhan minta ampuni. Tetapi kalau bicara yang namanya sahabat itu bicara trust. Bicara trust. Nah kalau memang kita tidak bisa lagi percaya sama orang itu ya, Tuhan nggak berarti kita tidak menjadikan dia sahabat, berarti saya membenci dia, kan enggak dong. Enggak begitu toh. Gitu. Tuhan minta kita mengampuni dia, bukan berarti kita juga harus terus jadi sahabat dia. Bukan begitu. Gitu. Jadi tolong dibedakan antara dua itu. Tuhan minta kita mengampuni, artinya tidak ada dendam ketika kita mengingat orang tersebut. Kita tidak mau balas apa yang dia lakukan terhadap kita. Tapi kalau berbicara saya harus bersahabat lagi, ya saya kira kita yang perlu mengukur diri apakah kita masih bisa menjadi sahabat atau tidak. Karena menurut saya, sahabat itu berbicara soal kepercayaan. Kalau kepercayaan itu sudah dikhianati, ya tidak harus kita bersahabat lagi dengan orang tersebut. Semoga menjawab. Baik Pak, ini ada kembali pertanyaan Pak. Dia menyampaikan, dalam dunia kerja Pak, ada istilah kadang-kadang yang dipakai cerdik dan tulus, Pak. Nah, bagaimana mengaitkan dengan hati yang suci, Pak? Bukankah kalau kita dalam dunia kerja itu kalau terlalu tulus, nanti dipermainkan? Kalau, mungkin Pak Albert bisa menjawab hal ini, Pak. Antara cerdik dan tulus dan mengaitkan dengan hati yang suci. Begini, pertanyaan bagus. Kita lihat dulu konteks ayat itu ya. Di dalam Matius 10 ayat 16, kita itu makanya kadang orang Kristen itu suka ambil cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tapi nggak dilihat ayat itu ngomong apa. Ayat itu sedang berbicara, kita itu ditempatkan seperti domba di tengah serigala-serigala. Konteks lebih jelasnya adalah bagaimana posisi orang Kristen itu harusnya menjadi saksi di tengah orang-orang yang non percaya. Makanya dia ngomong cerdiklah seperti ular dan tulus seperti merpati. Jadi pada waktu kita itu mengambil keputusan, ya tolong pandai-pandailah mengambil keputusan. Ketulusan itu adalah bagaimana kita menjaga supaya kita tidak melanggar aturan firman Tuhan. Nah kalau misalnya ditanya Pak gimana caranya? Ya sekali lagi itu pertanyaan mendetil Bapak Ibu yang saya kira saya nggak bisa jawab dalam konteks Bapak Ibu masing-masing. Ada mungkin yang mendengar ini adalah bos, ada yang mendengar ini adalah seorang karyawan, ada yang mendengar ini seorang ibu rumah tangga, ada seorang yang mendengar dosen, begitu. Nah setiap konteks hidup masing-masing itu berbeda-beda. Yang saya ajak kita adalah melihat bagian itu, Matius 10 ayat 16, kalau Bapak Ibu lihat berikut-berikutnya, kita akan menemukan bagaimana di tengah kondisi kita domba, di tengah serigala-serigala, itu kita melibatkan juga Allah Roh Kudus. Nah makanya kalau kita baca ayat 17 dan 18 dan seterusnya, kita akan menemukan di sana kita melihat bagaimana kita juga memerlukan ketergantungan dengan Tuhan. Karena di dalam last minute kita ketika kita harus mengambil keputusan, mengucapkan sebuah kalimat, saya kira kita perlu bergantung kepada Allah Roh Kudus. Ya nanti dia bisa dengan caranya yang ajaib akan membimbing atau memberikan kita secerca ide atau sesuatu yang kita ingat berupa memori yang akhirnya itu menolong kita mengambil keputusan saat itu. Begitu. Jadi
seperti itu sih ya. Saya nggak bisa kasih yang detail sekali karena setiap konteks kehidupan orang-orang berbeda-beda. Tetapi pahamilah, kita itu posisinya domba di tengah-tengah serigala. Satu domba lawan satu serigala aja dombanya pasti kalah. Benar nggak? Satu domba loh, lawan satu serigala aja pasti kalah. Lah ini di tengah-tengah serigala. Ya udah pasti lebih ini lagi. Makanya kita cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Banyak orang Kristen kebalik. Ya, cerdiknya seperti merpati, tulusnya kayak ular. Ya, licik itu namanya. Tulusnya kayak ular jadi licik gitu. Terus cerdiknya seperti merpati, bodoh. Begitu ya. Jadi jangan cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Oke, seperti itu. Oh, ini ada satu pertanyaan tetapi di luar topik, Pak. Dari rekan kita di Instagram, Pak. Shalom, Pak Pendeta. Saya mau bertanya, tiap-tiap saya jatuh dalam dosa yang sama, apakah saya masih bisa diampuni? Ini memang pertanyaan yang umum, Pak, yang sering kali ditanyakan. Tetapi Ini ketika kayaknya ada rekan lebih yang baik. bertanya seperti Ini kayaknya udah pernah dibahas deh. iya. Ya, kalau nggak salah udah pernah dibahas. Lebih baik mungkin saya kira bertanyanya sesuai dengan topiknya aja. Kalau perlu memang nanti harus dibikin video yang lain sih. Kalau bagi saya ya Tuhan tetap mengampuni orang yang berdosa, orang yang bersalah. Begitu. Yang terpenting itu bukanlah apakah dosanya diampuni atau tidak, tetapi yang terpenting adalah setelah kita diampuni kita mau ngapain? Apakah kita mau terus tinggal di dalam dosa tersebut, ataukah kita berusaha untuk melawan dosa tersebut? Seperti itu. Baik, ada satu pertanyaan terakhir, Pak. Berbicara tentang hati yang suci, apakah ada kaitannya dengan mengampuni, Pak? Dan ketika kita nggak mengampuni, berarti kita nggak diberkati. Itu, Pak, pertanyaan terakhir dari rekan kita di Instagram. Oke, apakah ada kaitannya? Sebenarnya enggak. Nanti minggu depan, perkataan yang ketujuh, ucapan bahagia ketujuh adalah berbahagialah orang yang membawa damai. Karena mereka akan disebut sebagai anak-anak Allah. Nanti saya akan kaitkan ke sana. Ya, jadi tapi bagian suci hati tidak ada hubungan dengan mengampuni. Tidak ada hubungannya dengan mengampuni. Begitu. Baik, Pak, karena memang malam hari ini banyak yang menganggap demikian dan pertanyaan seputar pengampunan. Karena kita melihat, oh, orang yang suci hatinya berarti orang yang bisa melepaskan pengampunan. Tetapi kita bersyukur malam hari ini ada penjelasan yang lebih baik yang kita bisa dengarkan. Rekan-rekan juga nantinya bisa melihat tayangan ini di YouTube dari Bara Digital Ministry dan bisa memahami lebih lagi apa sih yang dimaksud dengan diberkatilah orang yang suci hatinya dan seperti apa yang dimaksud dengan suci hatinya. Dan rekan-rekan juga yang sudah menyampaikan pertanyaan, wah ini cukup banyak, namun karena keterbatasan waktu, Pak, dan saya akan persilakan ke Pak Albert untuk menyampaikan poin yang terakhir, Pak, buat kita semua. Ya, jadi saya sangat menyarankan kepada Bapak Ibu yang mungkin tadi masuknya telat, saya sangat menyarankan kalau bisa jangan telat. Ya, kita setia mengikuti seperti yang saya selalu sarankan. Silakan Bapak Ibu ikuti pembinaan ini cuma setengah jam. Ya, lalu kalau memang sudah terlambat, saya sangat menyarankan jangan langsung memberikan pertanyaan. Tapi kita pahami dulu pengertian dari suci ini apa. Soalnya seringkali pertanyaan-pertanyaan itu muncul karena dari awal Bapak Ibu tidak mengikutinya. Nah, kalau kita mengikutinya dari awal, saya yakin kita sudah dapat jawaban. Jadi pertanyaan-pertanyaan seperti itu sebenarnya tidak perlu keluar. Nah, mungkin kita kebiasaan datangnya telat, lalu cuma mau ikut Q&A, langsung sampaikan, mau dapatkan jawabannya. Begitu. Saya kira Bapak Ibu, teman-teman pembicara, mempersiapkan materi ini, saya kira itu bukan seperti membalikkan telapak tangan. Mereka juga persiapan, Bapak Ibu. Nah, maka dari itu saya sangat menyarankan untuk Bapak Ibu juga menghargai semua pembicara yang sudah menyampaikan, jangan asal cuma lihat topik, langsung bertanya. Saya sudah berulang kali sebenarnya Bapak Ibu, waktu di channel saya juga saya memberikan open question begitu, tapi saya sudah bahas pertanyaan itu di nomor 1 misalnya, terus muncul lagi di yang berikutnya begitu.
Nah, seharusnya yuk kita belajar sama-sama untuk yuk jam 7 misalnya gitu, kita on time untuk ikutin. Kalau misalnya Bapak Ibu memang, wah Pak, saya masih dalam perjalanan, saya kena macet, saya baru bisa ikutnya 7:30. Oke, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, ikut aja 7:30 begitu. Nggak harus, saya kira ketika Bapak Ibu ikutin dari awal, maka sebenarnya minim sekali pertanyaan muncul. Biasanya pertanyaan itu muncul ketika dikaitkan dengan konteks detail dalam hidup setiap kita, begitu. Ya, jadi saya sebagai penutup saya cuma bilang, please subscribe channel ini. Bapak Ibu setia boleh mengikutinya jam 7 malam. Gampang ingatnya, jam 7 malam tiap hari. Nggak ada kata LIBUR. Betul ya Pak ya? Selama ini Bapak Ibu mau hari raya nasional, mau hari raya Kristen, Bara Digital Ministry sudah membuat ratusan konten. Nah, satu tahun aja 365 hari. Nah, saya nggak tahu Bara ini sudah berapa lama Pak? Sudah setahun? Setahun lebih, Pak. Nah, sudah setahun lebih Bapak Ibu. Setahun lebih aja, itu berarti mungkin sudah ada 500 video. 500 tema sudah dibahas. Nah, saya sangat menyarankan Bapak Ibu, nanti sudah selesai tayangan ini, Bapak Ibu tinggal lihat, scroll. 500 konten itu bukan hal yang sedikit. Siapa tahu ada salah satu pertanyaan Bapak Ibu sudah diungkap di sana. Begitu ya. Nah, semoga ini yang boleh mendorong kita untuk terus belajar. Ya, oke, kita tutup dalam doa, Pak. Mari kita berdoa ya. Bapak dalam kerajaan sorga, sekali lagi kami bersyukur untuk satu kesempatan di saat ini kami boleh belajar akan kebenaran firman Tuhan. Kami belajar untuk memiliki hati yang murni, hati yang tulus, hati yang lurus, hati yang tidak munafik adanya. Tuhan tolong setiap kami di dalam konteks kehidupan masing-masing yang berbeda-beda, beragam jenisnya. Tuhan yang boleh tolong setiap kami. Saat ini kami secara khusus mau berdoa. Mereka yang terkena virus corona. Secara khusus untuk Pak Feby yang menderita COVID, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang juga boleh memberikan kesembuhan, Engkau yang boleh memberikan pemulihan. Supaya ketika hamba-Mu ini Tuhan pulihkan, dia kembali lagi boleh beraktivitas, berkumpul bersama dengan keluarga, dan juga melayani Tuhan. Juga untuk jemaat Tuhan yang mengalami penderitaan saat ini tidak bisa bergabung ataupun bergabung dalam kondisi lemah tubuh. Hamba-Mu berdoa juga Tuhan memberikan kesembuhan, memberikan pemulihan, memberikan kekuatan, memberikan juga penghiburan kepadanya. Terima kasih Tuhan, berkat daripada Allah Tritunggal menyertai. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sekali lagi kami menyampaikan buat hambanya dan juga buat setiap rekan-rekan yang sudah menyaksikan tayangan malam hari ini. Kami menyampaikan terima kasih. Dan seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Albert, rekan-rekan bisa menyaksikan di YouTube dari Bara Digital Ministry. Ada banyak topik yang sudah disampaikan. Dan nantinya juga minggu depan kita akan kembali bersama dengan Pak Albert untuk live bersama-sama. Rekan-rekan yang sudah menyampaikan pertanyaan tadi nantinya bisa ditanyakan di minggu depan ya seputar pengampunan. Ini satu hal yang cukup menarik. Baik, bersama saya dengan Bu Astoni dan segenap tim yang sudah ikut ambil bagian dalam pelayanan ini menyampaikan terima kasih. Sampai jumpa esok hari jam 7 malam. Tuhan Yesus memberkati.